Pria itu sangat terkejut di hari pertamanya bekerja ketika dia menemukan bahwa perusahaan itu penuh dengan wanita cantik berpakaian terbuka. Ini benar-benar kehidupan kantor yang diimpikan oleh setiap pekerja. Pria itu langsung menatap tanpa berkedip, dan rekan kerja wanita di sebelahnya melihat pria itu menatap dengan linglung. Lalu mengatakan kepadanya bahwa ini hanyalah hidangan pembuka. Dia dengan belak-belakan mengatakan bahwa direktur perusahaan adalah wanita tercantik di Jiangcheng. Tunggu sampai dia bertemu dengan direktur, maka dia akan mengerti apa itu wanita cantik papan atas. Belum pernah mendengar dan belum pernah melihat. Apakah kamu punya fotonya? Dia biasanya sangat misterius. Informasi khususnya sedikit. Pria itu tidak menyangka bahwa direktur yang baru saja disebutkan oleh rekan kerjanya adalah wanita yang baru saja mendaftarkan pernikahan dengannya. Ternyata belum lama ini, pria itu bertemu dengan seorang wanita tua petugas kebersihan di gerbang perusahaan, yang dengan sedih meminta nomor kontak seorang karyawan pria yang lewat. Tapi orang itu bahkan tidak meliriknya. Hanya pria itu yang berinisiatif maju dan memberikan nomor kontaknya kepada wanita tua itu. Tapi hanya karena tindakan baik ini, dia mendapatkan seorang istri. Nah, apa kau mau istri? Siapa namanya? Xia Tianming, karyawan baru di departemen penjualan. Saat ini, wanita tua itu menelepon dan mengancam CEO wanita untuk menikah dengan pria itu. Jika tidak, jangan harap mengakuinya sebagai nenek. Mau tak mau, CEO wanita itu harus setuju. Begitu nenek itu mendengar cucunya setuju, dia segera menarik pria itu pergi. Namun, CEO wanita ingin menguji pria itu. Jadi dia mengenakan pakaian murah untuk bertemu dengannya. Ternyata wanita tua petugas kebersihan ini adalah nenek dari CEO wanita. Dia melihat cucunya sudah berusia 30-an tahun tetapi masih lajang. Jadi setiap hari dia menunggu di gerbang perusahaan untuk mencarikan suami untuknya. Melihat pria itu begitu baik, wanita tua itu langsung menetapkan dia sebagai kandidat cucu menantu terbaik. Siapa sangka pria itu tidak mau menikahi CEO wanita. CEO wanita itu tidak senang mendengarnya. Karena sejak kecil hingga dewasa, tidak ada yang berani menolaknya. Dia kemudian bertanya kepada pria itu mengapa dia tidak mau menikahinya. Melihat ekspresi kosong pria itu, dia menjadi marah. Siapa namamu? Berapa umurmu? Apa pekerjaanmu? Di mana rumahmu? Cepat katakan. Nama saya Xia Tianming. Bekerja di Tianyun Corporation. Karyawan baru di departemen penjualan. 24 tahun, tinggal di pedesaan. Orang tua saya bekerja di dekat pantai. Nama saya Ouyang Mingfei. Umur saya 24 tahun. Juga bekerja di Tianyun Corporation. Tinggal di daerah setempat. Kebetulan sekali. Apakah kamu juga karyawan baru? Kamu di divisi mana? Tidak ada hubungannya denganmu, karena kita sudah saling mengenal. Kita bisa mendaftarkan pernikahan sekarang. Begitu saja, pria itu mendaftarkan pernikahan dengan CEO wanita. Dan wanita tua itu merasa lega setelah menjodohkan mereka. Jadi, dia menasihati cucunya dan pria itu untuk hidup dengan baik bersama. Kemudian, dia mengeluarkan kartu hitam dan memberikannya kepada pria itu sebagai hadiah pernikahan. Tanpa diduga, pria itu menganggap uang seperti sampah, dan dengan tegas menolaknya. Melihat itu, wanita tua itu semakin yakin bahwa dia tidak salah pilih. Kemudian, dia dengan gembira pulang ke rumah untuk tidur. Siapa sangka begitu wanita tua itu pergi, pria itu langsung ingin bercerai dengan wanita cantik itu. Kau tidak tahu siapa aku. Bagaimana jika aku tidak mau bercerai? Apakah kau masih ingin menempel padaku? Aku tidak perlu menempel padamu. Bagaimanapun juga kita harus bercerai. Tunggu sampai aku senggang baru kita bicarakan. Kalau begitu, tambahkan WeChat dulu. Nanti kita bisa menghubungi kapan saja. Takut aku tidak mau bercerai? Tenang, aku tidak akan pernah menempel padamu. Kau pikir aku sangat ingin menikah denganmu? Ketika pria itu datang ke perusahaan untuk melapor, karena melihat pria itu lebih tampan darinya, manajer ingin sengaja mempersulitnya. Jadi, dia mengatur agar pria itu pergi menjamu klien untuk urusan bisnis. Pada saat yang sama, karena mementingkan proyek tersebut, CEO wanita secara pribadi membuat janji untuk bertemu dengan ketua dewan direksi pihak lawan. Tapi tak disangka, begitu bertemu, mereka langsung memulai budaya minum alkohol. Dan untuk mempertahankan kesempatan kerjasama yang langka ini, CEO wanita harus menggertakkan giginya dan menghabiskan minumannya. Saat itu, pria itu juga tiba di tempat pertemuan bisnis. Tanpa diduga, dia melihat istri yang baru saja menikah dengannya dipersulit. Jadi, dia segera melangkah masuk untuk menggantikan wanita cantik itu minum. Terlihat dia minum satu gelas demi satu gelas, membuat rekan bisnisnya terkejut. Selanjutnya,
Dia mengatakan bahwa dia menghukum dirinya sendiri dengan 1 botol untuk meminta maaf kepada mereka.